Ada satu hal yang perlu Anda pahami mengenai basis data atau database. Di sini Anda akan mempelajari dasar-dasar penyimpanan file. Jadi basis data atau database itu kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan aplikasi atau software untuk menghasilkan informasi. Jadi dalam gambar tersebut, Anda bayangkan ada namanya database. Dalam satu database itu terdiri dari banyak file. Misalnya, salah satunya adalah file pegawai. Kalau kita perbesar lagi, file pegawai itu seperti terdiri dari sel-sel seperti di Excel. Atau kita namakan file database. Dan di sana terdiri dari berbagai macam field. Misalnya, field ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon. Atau kalau dalam Excel kita namakan kolom. Kemudian dalam setiap kolom itu akan terisi dengan record. Atau dalam Excel kita sebut sebagai baris. Ada record 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan masing-masing ada isinya. Dari setiap field, itu ada lebar fieldnya. Tadi saya menjelaskan berapa karakter lebarnya. Ada juga nilai fieldnya apa? Itu value. Ya. Di dalam value itu ada namanya karakter. Ya. Kalau Surabaya, S itu 1 karakter. Kalau Surabaya itu ada 8 karakter. Kira-kira seperti itu bayangan Anda tentang database. Nah, kemudian kita juga membedakan ada 2 macam database, yaitu database master dan transaksi. Kalau database master itu biasanya mewakili entitas bersifat independen, relatif jarang berubah, dan menjadi tabel referensi. Sebagai contoh adalah tabel rekening, tabel pegawai, tabel pelanggan, tabel produk, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada database transaksi yang berisi data yang dinamis dan selalu berubah. Misalnya, tabel penjualan, tabel pembelian, dan itu akan selalu ditambah.
dan berubah-ubah isinya. Tahun X, tahun Y, tahun Z akan berbeda. Itu database transaksi. Jadi kalau diminta membedakan ada dua, ya. Database master yang jarang berubah dan database transaksi yang selalu berubah. Berubah apa? Nilainya. Tadi dalam database saya mengenalkan Anda mengenai database pegawai. Nah, kalau kita namakan itu sebagai data layout. Jadi ini mulai sebelumnya. Jadi ada database pegawai, yaitu ada field nama, alamat, tanggal lahir, NIP, gaji pokok, dan sebagainya. Dan masing-masing ada jenisnya dan ada juga panjangnya. Dan ini harus Anda peroleh ketika memperoleh database dari klien. Ini untuk menentukan saja ketika Anda import data. Jadi sebagai contoh ini ada field nama, alamat, tanggal lahir, NIP, gaji pokok yang masing-masing berjenis karakter, date, dan numerik atau teks, date, dan number. Dan setiap field itu memiliki panjang 20 karakter maksudnya, 30, 8, 10, dan 8. Kemudian yang terakhir, Anda perlu pahami bahwa setiap file tadi saling berhubungan. Sebagai contoh, ini ada 3 file, yaitu file student classes, dan classes. File student itu terdiri dari field ID student, ada juga student name, street address, city, state, zip code, telepon, dan SS number. Di paling kanan ada classes. File classes itu ada ID classesnya, ada class name, profesornya, room number, time. Dan ada juga file yang ketiga, yang di tengah itu student classes. Itu ada ID classes, ada ID student, yang masing-masing berasal dari student dan classes. Ada grade-nya berapa, ada identity-nya berapa. Jadi, kegunaan relational database ini itu mengefisienkan cara kerja database, menghindari pengulangan. Jadi kalau kita melihat file student classes, itu kita tinggal melihat satu orang aja, itu bisa dilihat dari ID studentnya saja, tanpa harus menuliskan semua informasi terkait student. Begitu juga dengan classes, tanpa harus mengulangi menuliskan seluruh field yang ada di classes. Kita tinggal masukkan ID classes dan ID student. Dan kita menambahkan dengan grade
dan attendant. Jadi itu kegunaan relational database. Demikian video ini saya sampaikan untuk bisa memahami konsep-konsep dasar dalam TAPK.